Pokoknya aku tetap gak setuju kalau misalnya Januari itu kita udah masuk ke sekolahan. Hah? Kamu gak setuju? Kenapa? Hah? Ya kan karena kasus corona di Indonesia itu belum selesai. Per 25 November kemarin aja udah ada 5.000 orang yang terkena positif corona. Tapi kan cuma di daerah atau kota-kota Ya besar. nggak bisa gitu dong. Sekarang jelasin kenapa kamu pengen banget sekolah di bulan Januari. Nggak enak sekolah online, enak sekolah offline. Ya nggak bisa gitu dong. Pokoknya tetap ya, aku nggak mau sekolah di bulan Ya Januari. terserah kamu. Iya terserah. Kakak, nih ya, ada apa? Ini nih, pengen banget sekolah di bulan Januari. Emang salah ya kenapa sekolah kalau offline? sekolah di bulan Januari? Ya kan ini lagi musim corona, Bu. Nggak mungkin kan kita harus sekolah secara mendadak. Tidak mendadak juga Iya sih. juga sih. Pendapat. Nah, pokoknya saya tetap tidak mau ya, Bu, ya sekolah di bulan Januari. Lebih baik sekolah online aja terus. Jangan. Iya, Enak, Kakak. Iya gitu. nih ya. Kalian menyampaikan pendapatnya dengan baik dan benar. Tetapi kalian harus tahu ada etikanya ketika kita menyampaikan ya? pendapat. Ya tidak salah juga. Jadi ada etikanya ketika kita menyampaikan suatu pendapat. Nah, Kakak dan ya, ya nggak apa-apa. Teman-teman Nggak apa-apa ya, maaf teman-teman ya. Nah, adik-adik, bagaimana? Mau mempelajari tentang teknik debat atau tidak? Jadi, teknik debat itu ada di dalam materi teks diskusi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang teks diskusi. Jalan-jalan ke pasar Keramat. Jangan lupa membeli duku. Jika kita sedang berdebat, jangan lupa gunakan bahasa yang baik dan benar selalu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Kania. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks diskusi. Teks diskusi ini ada di materi kelas 9 semester genap kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Nah, sebelum kita memulai materinya, kita akan mengetahui dulu tentang kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, serta impaknya. Kompetensi dasar yang ada di dalam teks diskusi antara lain 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. 4.9 menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. 3.10 menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Lalu 4.10 menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, yaitu intonasi, gestur, dan pelafalan. Nah, indikator pembelajaran dalam teks diskusi antara lain 1. Mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri dari teks diskusi. Yang kedua, mengenal tujuan komunikatif dalam teks diskusi. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur dari teks diskusi. Yang keempat, mengidentifikasi aspek kebahasaan teks diskusi. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran dalam teks diskusi antara lain, murid dapat mengidentifikasi dari pengertian dan ciri-ciri teks diskusi dengan baik dan benar. Yang kedua, murid dapat mengetahui tentang tujuan komunikatif dari teks diskusi dengan cermat. Yang ketiga, murid dapat mengidentifikasi struktur dari teks diskusi dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, murid dapat mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks diskusi dengan baik dan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilaihi wa rusuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adik-adik, kita sudah masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks diskusi. Yang pertama, tentang pengertian dari teks diskusi. Sebelum kita mengetahui tentang teks diskusi, kita harus mengetahui dulu tentang diskusi. Nah, diskusi itu sendiri adalah sebuah pemikiran antara dua orang yang berbeda untuk mencari titik temu sebuah permasalahan. Nah, sedangkan teks diskusi adalah teks yang memberikan informasi tentang dua sudut kacamata atau dua sudut pandang orang yang berbeda mengenai isu atau sebuah permasalahan untuk mencari titik temu atau penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, sedangkan ciri-cirinya dalam teks diskusi yang pertama harus ada pendapat yang setuju atau pro dan pendapat yang tidak setuju yang bernama kontra. Nah, dalam teks diskusi ini harus ada titik temu atau penyelesaian dalam sebuah permasalahan. Nah, sedangkan tujuan komunikatif dalam teks diskusi antara lain mengetengahkan sebuah pendapat dari sisi pro maupun di sisi kontra untuk menyampaikan sebuah simpulan atau penyelesaian. Nah, kita sudah masuk dalam struktur dalam teks diskusi. Ada 4 struktur dalam teks diskusi. Di dalam semua teks bahasa Indonesia harus ada satu struktur yang ada di seluruh pelajaran bahasa Indonesia, yaitu adalah judul. Judul ini yang menjadi ciri khas atau pembeda antara satu teks dengan teks yang lain. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan biasanya berisi tentang pembukaan atau pembicaraan suatu isu atau sebuah masalah. Yang ketiga adalah argumen. Argumen biasanya berisi tentang pendapat pro maupun kontra dalam suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan biasanya memberikan simpulan terhadap argumen dari pro maupun kontra. Aspek kebahasaan yang pertama, kalimat yang digunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu sekarang karena biasanya berbicara tentang permasalahan aktual. Contohnya adalah merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, dan aspek kebahasaan yang kedua, bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang ketiga, konjungsi dan penanda kohesi, koherensi. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat, sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Etika berpendapat. Yang pertama, kita harus mengetahui secara jelas permasalahan yang ada. Yang kedua, kita harus mendengarkan pendapat orang lain dengan saksama. Yang ketiga, kita tidak boleh menyela pembicaraan ketika orang lain sedang berbicara. Yang keempat, kita harus menyampaikan pendapat secara logis dan disertai dengan fakta. Yang kelima, pendapat kita tidak boleh mengandung sara. Yang keenam, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian materi teks diskusi yang bisa Miskania sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.